Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita semua bisa bersama-sama berkumpul di acara Media Talk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjudul Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Perlindungannya. Terima kasih kehadirannya teman-teman semua, teman-teman media. Saya Dian Warastuti hari ini akan membersamai acara kita sebagai moderator. Sebelum saya sapa kedua narasumber yang terhormat ini, saya mau cerita sedikit latar belakang ya Bapak Ibu ya. Belakangan ini kita marak pemberitaan mengenai kasus anak-anak yang terkena cacingan ya di beberapa wilayah di Indonesia, dan bahkan ada sampai yang meninggal ya Pak Budiarta ya. Itu sangat memprihatinkan saat itu, meskipun isunya sudah beberapa saat yang lalu, tapi ada baiknya kita untuk merimain kembali, mengingatkan kembali bahwa bagaimana hal ini menjadi perhatian kita semua supaya tidak ada lagi yang luput dan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang mengalami cacingan seperti itu. Sesuatu yang mungkin membuat kita heran kok masih ada seperti itu ya Pak. Oke, menurut ini saya sedikit menyungkil data dari Kementerian Kesehatan ya Bu. Kalau saya salah mohon dibenarkan. Ini ada angka cacingan itu rata-rata mencapai 28% di beberapa kabupaten kota ya, 180-an mungkin ya Bu ya. Ini menjadi perhatian khusus. Nah ini apakah ini suatu bentuk kegagalan atau bukan? Apakah ini negara abaikah atau memang kita semua perlu diingatkan kembali gitu, atau memang perlu ada penetrasi khusus untuk masalah pola asuh dalam keluarga terkait kesehatan anak. Baik, saya perkenalkan dulu teman-teman semuanya. Ada di sini ada narasumber kita. Yang pertama Bapak Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Pri Budiarta Nursitepu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada Ibu Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Lovely Desi. Selamat siang Ibu Desi ya manggil ya. Bukan Ibu Lovely. Padahal Ibu Lovely bagus juga ya, memang Lovely orangnya ya. Baik Ibu Lovely Desi, terima kasih atas kehadirannya Pak Budi juga. Baik, saya langsung aja ya Pak Budi, yang karena mengingat waktu ya kita, jadi nanti teman-teman media lebih banyak berdiskusi. Kayak saya beri Bapak untuk sebagai pembicara pertama Pak terkait dengan tema kita hari ini, Pak Mundara. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang wartawan. Mungkin saya ingin mulai dari konsep awalnya gitu ya, terkait dengan masalah perlindungan anak. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya di pasal 28 itu disebutkan bahwa setiap anak punya hak. Nah, apabila dia dipenuhi haknya dan dia terhindar dari kekerasan, eksploitasi dan perbuatan salah, maka dia akan jadi manusia yang berkualitas. Nah, karena itulah investasi kita kan ada di situ kan, sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian kita melihat bahwa dalam perjalanannya mengelola masalah-masalah perlindungan anak, baik tumbuh kembang maupun perlindungan dari tindak kekerasan, kita kan menemui kemudian banyak masalah-masalah gitu kan dalam perjalanannya. Nah, Kementerian PPPA sebagai kementerian di bidang kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, kami selalu melihat mengenai seberapa jauh bahwa dalam setiap kasus itu hak-hak anaknya itu terpenuhi. Jadi kita bisa melihat bahwa terjadi kasus misalnya anak cacingan, anak keracunan makanan, anak stunting dan lain sebagainya. Maka pertanyaan pertama adalah siapa sebenarnya yang bertanggung jawab gitu kan. Jadi kalau kita bilang bahwa yang bertanggung jawab Kementerian Kesehatan, iya Kementerian Kesehatan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab. Tapi bahwa kementerian lain juga ikut bertanggung jawab. Karena ada siklus sebab akibat kan di sana. Kan? Karena ada tadi itu pola hubungan antara pemegang hak dan pengemban tugas. Jadi right holder-nya dan duty bearers-nya itu tadi. Jadi anak sebagai pemegang hak dia punya kewajiban. Anak harus diberikan kemampuan kan untuk bagaimana dia elastis, mampu menghindari berbagai ancaman. Tahu bagaimana caranya cuci tangan, tahu bagaimana caranya ekspro yang baik gitu misalnya sanitasi dan sebagainya.
Jadi anak sebagai pemegang hak, dia punya kewajiban, dia punya tanggung jawab. Kemudian siapa sih lingkaran kedua yang juga jadi penting? Nah, lingkaran kedua yang penting itu adalah pengasuhnya sebenarnya. Pengasuhnya itu tadi, pengasuh keluarga atau keluarga penggantinya itu, dia punya pengaruh penting. Pengaruhi dari kualitas hidup si anak itu. Kemudian keluarga, kerabat di sekitarnya, masyarakat sekitar, lembaga institusi, bisa jadi Kementerian BP, dan Kesehatan, kementerian yang terkait dengan infrastruktur. Dengan untuk memastikan bahwa di setiap desa itu punya jamban yang sehat, sanitasi, kebersihan yang baik, itu kan peran dari banyak sektor yang lain. Demikian seterusnya. Jadi kita semua sebenarnya punya tugas untuk memastikan kualitas hidup anak itu bisa terpenuhi dengan baik dan terlindungi dari kekerasan. Nah, terus kemudian kita lihat sebenarnya kalau terjadi gitu ya, terjadi misalnya anak cacingan, tapi terjadi anak yang stunting, terjadi anak yang keracunan makanan dan sebagainya, maka pertama itu kita lihat sistem perlindungan anaknya. Nah, ini yang kita pakai misalnya di Bappenas. Tayangan selanjutnya ya. Jadi kita lihat subsistem kesejahteraan sosial anak dan keluarganya seperti apa. Apakah berjalan dengan baik? Apakah ada norma yang mengatur di situ berjalan dengan baik ya, kewajiban masing-masing pihak? Kemudian apakah ada lembaga struktur yang bertanggung jawab? Dan di situ kan bisa jadi ada Kementerian Kesehatan, bisa jadi di situ ada Kementerian PPPA, bisa jadi di situ kemudian ada Kementerian PU, terus kemudian Kementerian Sosial, bahkan kemudian teman-teman penegak hukum juga bisa ada di situ. Nah, itu tadi untuk dukungan bagi pengasuhan anak, konseling, layanan dasar, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan sosial, dan seterusnya tadi khusus untuk kesejahteraan sosial anak itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada subsistem lain juga yang juga berperan, subsistem perilaku sosial, perubahan perilaku budaya masyarakat. Jadi perilaku dan budaya masyarakat itu termasuk mempengaruhi. Jadi budaya-budaya yang ada di masyarakat dia tidak boleh berbahaya untuk anak. Dan misalnya dia pola hidup bersih, pola hidup sehat, olahraga, itu kan bagian dari sebenarnya perilaku budaya masyarakat yang harus kemudian juga dipastikan dia berjalan dengan baik. Harus ada normanya dari tingkat nasional sampai di tingkat desa. Ada perdes, awik-awik dan segala macam gitu kan. Udah strukturnya siapa yang harus tanggung jawab dari mulai tingkat nasional sampai di tingkat desa, RT, RW gitu kan, siapa yang harus tanggung jawab. Prosesnya seperti apa, mekanisme kerjanya itu tadi. Misalnya kalau kami ada perlindungan anak terpadu basis masyarakat, itu kan base-nya di desa. Ada posyandu, biasanya di desa. Ada dasawisma juga di tingkat desa. Ya berbagai macam itu tadi struktur-struktur itu dia harus punya mindset yang sama tadi untuk memastikan bahwa sistem perlindungan anak itu tertentu. Sehingga kemudian dia bisa merespon. Jadi normanya ada, strukturnya ada, prosesnya berjalan dengan baik, kan? Instrumennya ada. Nah, kemudian ini kewajiban-kewajiban negara sebenarnya perintah dari Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa negara memastikan, ya kan, obligation to respect, harus memastikan bahwa setiap warganya itu, terutama anak-anak, ini dipastikan dia punya hak-haknya itu tadi, tidak boleh dilanggar, punya akte, punya terutama untuk anak-anak yang berada di daerah-daerah terpencil, tertinggal dan jauh, biasanya tuh masalahnya akte, mereka nggak punya akte. Nggak jauh-jauh di sini kemarin waktu kita COVID, Bu Bintang waktu itu suntik COVID, 600 anak nggak punya akte di sekitar sini kan. Kota. Jadi kan itu tadi kan masalahnya obligation to respect-nya itu harus dikerjakan oleh kita sama-sama kan. Karena nggak bisa satu KL aja gitu kan. Kita kan waktu itu kerjasama antara Kementerian Kesehatan, antara Kemen yang administrasi kependudukan, Capil, itu kerja bersama kita untuk memastikan itu tadi. Obligation to protect, untuk memastikan bahwa undang-undang itu memang melindungi dan mengkriminalisasi pelaku kalau dia melakukan kejahatan. Tuh, kan? Terus obligation to fulfill, kewajiban untuk memenuhi. Jadi negara harus mengambil tindakan apabila ada hak-hak anak yang tidak terlaksana dengan baik. Misalnya masalah yang kita diskusikan, misalnya alokasi anggaran, ya kan? Kami misalnya di Kementerian PPPA dengan Kementerian Keuangan itu punya data
alokasi anggaran untuk pemenuhan anak-anak di setiap provinsi dan kabupaten kota. Nah, kita bisa mengidentifikasi mana-mana aja misalnya daerah yang mengalokasikan anggaran cukup, yang tidak mengalokasikan anggaran, dan seterusnya. Kita bisa lihat. Terus kemudian kewajiban untuk promote, jadi langkah-langkah untuk mempromosikan, mengkampanyekan itu tadi, itu juga menjadi kewajiban kita semua. Saya pikir itu sebenarnya yang bagian yang menurut saya paling penting untuk konsep bagaimana kita bisa menghindari ya terjadinya berbagai macam kekerasan dan perlakuan salah dan eksploitasi terhadap anak, dan bagaimana kemudian kita bisa membangun ekosistem yang mampu untuk melindungi si anak-anak kita. Nah, misalnya kalau kita lihat kasus ya, bisa dibuka yang kasusnya yang anak cacingan misalnya, yang lanjut. Nah ini misalnya sebagai contoh nih kan, tahun 2025 terkait dengan 3 kasus cacingan parah misalnya. Nah kita bisa lihat bahwa ternyata memang masalahnya ekonomi kan gitu. Pas ada masalah kemiskinan berarti kan nggak boleh ada keluarga yang miskin. Nah ada teman-teman dari kementerian yang bidang ekonomi kan yang memperhatikan mungkin KUKM dan sebagainya. Misalnya bagaimana mendorong kewirausahaan perempuan untuk memastikan bahwa setiap keluarga tidak boleh miskin. Atau teman-teman di BKKBN, Kemenduk Bangga itu kan juga punya tuh program-program terkait dengan masalah kesejahteraan keluarga. Tinggal di rumah tidak layak huni, tinggal di rumah yang sanitasinya buruk. Nah itu teman-teman di PU harus memperhatikan gitu kan, memastikan bahwa tidak ada rumah-rumah tidak layak huni, tidak sanitasi dan sebagainya. Kemudian bagaimana kondisi-kondisi gizi buruk itu bisa dihindari. Makanya teman-teman di BGN itu kan mendorong memastikan bahwa ada 90 juta itu tadi anak-anak yang harus dipastikan dia punya akses terhadap gizi yang baik. Teman-teman di Kemenpora juga punya itu dia punya apa namanya Bu Endah yang setiap anak harus berolahraga gitu kan. Kemarin dia kan bikin programnya itu olahraga bagi PAUD, karena olahraga itu penting diajarkan sejak mereka PAUD gitu. Kemenpora punya juga program itu. Jadi dia mau melihat bagaimana atlet-atlet itu dibina sejak dia PAUD gitu loh. Jadi direkam oleh mereka itu tadi, mereka punya datanya. Demikian juga dengan kementerian-kementerian lembaga lain gitu kan ya, untuk memastikan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan itu bisa dihindari. Nah ini kemudian kalau lanjut dari ini sebenarnya berbagai hak anak yang dilanggar yang sudah kita identifikasi. Nah peran orang tua nanti kembali lagi bahwa peran masing-masing tadi, peran si anak agar dia punya elastisitas yang kuat untuk menghindar dari terjadinya kekerasan. Si anak ngerti bagaimana cara makan yang sehat. Mau diajari makan kita kejar-kejaran sama anak kan, karena anaknya nggak mau makan. Itu kan jadi kemampuan pengasuhan, bagaimana caranya kemudian ibu terutama sebagai pengasuh anak itu mampu memberikan makanan yang bergizi dan sehat. Terus karena orang tua itu jadi role model ya, bagaimana pola hidup bersih dan sehat dan memberikan pengawasan gitu terhadap keluarganya. Saya pikir itu peran sekolah, peran komunitas itu kita dorong untuk mampu melakukan berbagai upaya untuk memastikan berbagai program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Dari kami mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini Pak Budiana, ini sangat singkat tapi padat dan berisi Pak. Jadi saya mengerti gitu bahwa kita semua terperangah dengan kasus salah satunya contohnya kasus cacingan ini yang sangat kita mulai ditampar gitu ya kan. Kita udah mau maju di negara tiba-tiba ada kasus cacingan. Saya juga bingung karena waktu cacingan itu dulu epidemi waktu saya masih kecil. Kenapa sekarang ada lagi gitu kan? Nah ini membuat kita terperangah. Oke, simpan dulu pertanyaan teman-teman semuanya ya. Kita akan beralih dulu ke ibu yang yang lovely ini. Ibu Desi, kita akan bertanya, mendengarkan paparan dari Ibu Desi terkait apa yang sudah bersambungan dengan Pak Budiana. Ya, terima kasih. Saya mungkin menyambung tadi disampaikan oleh Pak Deputi tentang hak anak itu.
Jadi sebenarnya hak pertama anak itu adalah hak untuk hidup. Jadi kalau hak hidupnya sudah terpenuhi, nanti hak lainnya akan menyusul. Tapi kalau hak hidupnya tidak terpenuhi, tentu hak lainnya tidak bisa akan kita penuhi juga. Nah, terkait dengan hak untuk hidup ini, kita saat ini data kematian bayi dan balita kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN sebenarnya kita masih cukup tinggi. Untuk kematian bayi kita masih 16 setiap 1000 bayi lahir hidup. Jadi artinya ada 1000 bayi lahir hidup dalam 1 tahun pertama itu 16 akan mencapai, jadi tidak akan mencapai usia 1 tahun. Nah kalau balita itu kemudian sampai usia 5 tahun, angkanya adalah 19 sekian ya, kita anggapnya 19 ya. Jadi setiap 1000 bayi lahir hidup itu tidak akan 19-nya tidak akan mencapai ulang tahunnya yang kedua 5 tahun sekarang. Nah tapi ternyata ini kematian ini paling banyak ternyata terjadinya pada saat bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu di usia 0 sampai 24 hari. Jadi dalam 1 bulan pertama kehidupan itu paling banyak terjadi kematian. Nah, sebabnya kaitannya juga dengan kondisi bayi tersebut pada saat di dalam kandungan ibunya, kondisi ibunya saat hamil, proses pada saat persalinan, penyakit-penyakit pada tubuh cukup banyak yang akhirnya terjadilah kematian pada bayi kita. Itu yang pertama. Sebelum nanti kita masuk ke dalam kesehatan anak secara keseluruhan. Jadi mungkin bisa ditampilkan slide-nya ya. Baik. Ya, oke. Ya, mungkin sambil menunggu ya kita lihat aja daripada ini. Nah itu yang pertama terkait kematian. Jadi anak itu berhak untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah yang kedua kita akan melihat bagaimana anak itu tidak hanya sekedar hidup. Jadi anak itu hidupnya juga harus berkualitas. Nah, untuk hidupnya berkualitas tentu ada hal-hal yang harus dipenuhi. Masalah yang sering kita temui saat ini adalah yang pertama terkait dengan masalah gizi. Jadi gizi ini sebenarnya di negara kita itu terjadi masalah di setiap siklus kehidupan, bukan pada anak saja. Jadi sampai remaja, sampai usia dewasa, sampai lansia, mulai dari ibu hamil itu terjadi masalah gizi. Kita punya triple quadrant of malnutrition, jadi 3 masalah utama gizi. Yang pertama adalah masalah kekurangan gizi makro. Jadi kekurangan gizi makro ini kekurangan yang biasanya kita sebut kekurangan gizi itu kita menemukan ada yang gizi kurang, ada yang gizi buruk. Itu kekurangan zat gizi makro. Zat gizi makro itu kan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, itu zat gizi makro. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kekurangan zat gizi mikro. Zat gizi mikro ini nggak terlihat. Jadi ini kan terdiri dari vitamin. Vitaminnya banyak A, B, C, D, E termasuk itu. Kemudian juga mineral itu juga banyak, ada zat besi, ada zinc dan sebagainya. Nah, salah satu manifestasi dari kekurangan zat gizi mikro ini adalah anemia. Anemia karena yang tahu di negara kita kebanyakan anemia itu karena kekurangan zat besi. Ya. Nah itu manifestasinya. Yang kedua ya. Yang ketiga kita juga mengalami kelebihan gizi. Overweight dan obesitas, nah ini juga bahayanya juga sebenarnya overweight dan obesitas ini. Nah untuk overweight dan obesitas ini juga akan berdampak pada penyakit-penyakit degeneratif. Nah penyakit-penyakit degeneratif bagi yang selain itu juga ada. Nah ini yang ya lanjut. Ini tadi masalah gizi kita ada 3. Yang pertama tadi kekurangan zat gizi makro, kekurangan gizi ya. Yang kedua kekurangan zat gizi mikro, yang ketiga kelebihan gizi. Bisa lanjut selanjutnya. Nah ini di setiap siklus kehidupan kita lihat. Jadi mulai dari wanita usia subur, ibu hamil, balita, usia sekolah itu mengalami masalah gizi ini, kekurangan gizi makro, kekurangan gizi mikro, nanti anemia dan juga kelebihan gizi, overweight dan obesitas. Ya, selanjutnya.
Nah, ini kalau kita fokus lagi, karena kita saat ini punya program prioritas yaitu menurunkan prevalensi stunting. Nah, stunting ini tahun 2013 itu kita ukur 37,2, sampai dengan 2018 30,8 kita masih di atas 30. Kalau WHO menyebutkan kalau di atas 30 itu prevalensi stuntingnya sangat tinggi, sangat tinggi. Nah, 2019 sampai 2023 kita antara 20 dan 30. Nah, itu kalau dari WHO tinggi. Jadi kalau di atas 30 sangat tinggi, kalau antara 20 dan 30 itu tinggi. Nah, di 2024 kemarin kita udah 9,8. Jadi kita masuk ke sedang. Jadi antara 10 dan 20 itu sedang. Secara nasional kita sedang. Tapi masih ada provinsi yang sangat tinggi, ada yang tinggi, yang sedang juga banyak, yang rendah ada satu. Kita cuma ada satu yang rendah di bawah 10, yaitu provinsi Bali. Dan yang lainnya masih sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, untuk kabupaten kota kita juga bervariasi tuh. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi. Nah, itu stunting. Stunting ini terjadi karena kekurangan gizi secara kronis. Jadi lama, prosesnya itu lama, berbulan-bulan baru dia jadi stunting. Kalau kekurangan gizinya hanya dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu tidak belum akan stunting. Tapi dia bisa gizi kurang anaknya, bisa gizi buruk anaknya. Nah, ini yang kedua itu wasting. Wasting itu gizi kurang, gizi buruk. Kalau kita tidak tangani lama-lama itu akan jadi stunting. Itu lama proses, nanti kan dari tinggi badan. Kemudian androgen itu berat badannya kurang kalau dibandingkan dengan usianya. Nah, ini juga bisa jadi stunting kalau kita tidak tangani. Nah, di sisi lain kita juga ada masalah kelebihan gizi, kemudian obesitas yang juga tidak kalah bahayanya bagi kesehatan. Nah, ini stunting. Stunting itu kalau untuk mengukur prevalensinya kita hanya menggunakan tinggi badan atau panjang badan dibandingkan dengan usianya. Karena tinggi badan panjang badan ini menunjukkan pertumbuhan linear, jadi pertumbuhan ke atasnya. Kalau anak itu mengalami kekurangan gizi yang lama, itu tinggi badannya tidak akan mencapai optimal. Dan ini bukan hanya menggambarkan kondisi tinggi badannya saja, tetapi juga menggambarkan pertumbuhan semua organ-organ tubuhnya, termasuk pertumbuhan otaknya. Jadi otak seorang manusia itu kan sudah mulai terbentuk sejak dari dalam kandungan. Saat seorang bayi lahir, 25% otaknya sudah selesai tumbuh. Begitu usia 1 tahun, 70% pada saat dewasa nanti, otak dewasa nanti itu sudah selesai. Jadi kalau terjadi gangguan dari dalam kandungan sampai usia 1 tahun, 70% pertumbuhan otaknya sudah terganggu. Nah, pada saat 5 tahun itu sudah 92%. Nah, kalau sampai usia 5 tahun ini terjadi kekurangan gizi, 92% pertumbuhan otaknya terganggu. Kalau kita intervensinya setelah usia 5 tahun, kita hanya punya 8%. Jadi agak telat ya? Bukan agak telat lagi, sangat telat. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kualitas sumber daya manusia kita kalau di awal-awal kehidupan itu kekurangan gizi. Jadi pertumbuhan otaknya itu sudah selesai. Nah, kita tinggal mengandalkan yang 8% dan melakukan stimulasi dengan yang ada tersisa itu. Jadi jangan sampai terlambat, kita fokuskan adalah upaya pencegahan stunting. Nah, ini bukan hanya terkait otak. Nanti mungkin ada di slide selanjutnya juga terkait penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Nah, ini otak. Kalau anak itu normal, itu akan banyak tuh cabang-cabang otaknya itu akan banyak. Saraf-sarafnya itu akan banyak. Tapi kalau kekurangan gizi nggak banyak cabang-cabangnya. Nah, ini yang jangan sampai terjadi, kekurangan gizi mengakibatkan pertumbuhan otaknya terganggu. Masalah gizi itu sebenarnya hanya 2, disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, asupannya kurang, makannya nggak cukup, nggak bergizi. Kalaupun cukup nggak bergizi. Yang kedua, sering sakit. Sakit itu akan berdampak sangat besar. Yang sudah punya balita mungkin tahu, yang pernah punya balita ya. Kalau anaknya sakit pasti berat badannya nggak naik, ya kan? Nah, kalau balita yang sehat ditimbang setiap bulan pasti berat badannya naik. Kalau ditimbang setiap bulan di posyandu berat badannya nggak naik, pasti ada sesuatu. Nah, itu harus dicari. Makannya nggak cukup atau anaknya sakit. Nah, ini sering terlewat nih memeriksa anak yang sakit kan, karena dibilang anaknya berat badan nggak naik,
diberi makanan tambahan, tapi nggak diperiksa penyakit yang lain, termasuk yang tadi yang kecacingan ya, nggak diperiksa, dia juga ada TB kan. Nah itu kan ya bisa lanjut, ini termasuk infeksi kecacingan ya di dalamnya. Nah tumbuh kembang pada 1000 hari pertama kehidupan ini sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun tuh tadi kan sudah sekitar 80% otak lah selesai dibentuk. Nah ini berdampak tadi pada otaknya, tapi juga dampak pada penyakit-penyakit degeneratif lainnya, penyakit-penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi, diabetes. Ini anak yang kekurangan gizi di awal kehidupan itu lebih beresiko menderita penyakit tersebut, karena dari awal sel-selnya itu udah nggak bagus. Kalau sel jantungnya nggak bagus, nanti kedepannya bisa sakit jantung. Untuk ginjal yang nggak bagus atau pankreas yang nggak bagus, nanti dia bisa diabetes. Jadi ini memang sangat penting kita memperhatikan kesehatan pada ibu hamil sampai balita, karena ini akan menentukan masa depan, kecerdasan dan juga status kesehatan. Ya, lanjut. Nah, bagaimana upaya kesehatan balita? Lanjut. Nah, ini standar layanan yang harus didapatkan oleh semua anak sebenarnya. Jadi semua anak itu, kan tadi anak itu berhak untuk hidup. Anak itu berhak untuk tumbuh dan berkembang, untuk sehat. Nah, ini apa yang harus diberikan kepada anak? Yang pertama ASI. ASI itu kan makanan terbaik. ASI itu beda dengan buatan manusia. Kalau ASI itu akan berbeda-beda. Hari pertama beda, hari berikutnya beda. Pertama disusui beda, begitu terakhir disusui beda. Akan menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Semakin sering disusui, ASI-nya akan semakin banyak. Karena semakin sering disusui berarti kebutuhannya banyak, akan produksi banyak. Kalau jarang disusui, ya sudah stop pabriknya, nggak ada yang butuh, ngapain produksi lagi. Nah, kemudian yang kedua, makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini kalau kita lihat ini sangat penting, karena memang banyak ibu ataupun orang tua atau pengasuh yang tidak memberikan makanan pendamping ASI itu sesuai dengan kebutuhan anaknya, sesuai dengan standar. Prevalensi stunting itu meningkat sangat tinggi saat usia 6 sampai 23 bulan, saat mulai mendapatkan makanan pendamping ASI. Tidak cukup protein hewaninya, tidak beragam, karena makanan itu harus beragam. Jadi jangan hanya karbohidrat 1, protein 1, tanpa yang lain-lain, karena tidak ada satu jenis makanan pun yang akan mengandung cukup zat gizi untuk pertumbuhan seorang anak. Jadi harus beragam dari makanan. Nah, kemudian pemantauan pertumbuhan setiap bulan, tadi kita udah bicara pentingnya pemantauan pertumbuhan setiap bulan, karena itu untuk deteksi dini. Kalau kita nggak deteksi, kita nggak tahu anaknya bermasalah atau tidak. Pemantauan perkembangan, karena ini kan kita juga ingin anaknya itu tumbuh dan kembang optimal, jadi bukan hanya tumbuh, tapi juga berkembang secara optimal sesuai dengan usianya. Kemudian konsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang itu berbeda-beda untuk setiap siklus kehidupan. Kalau sampai usia 6 bulan, gizi seimbangnya hanya satu, ASI saja. Mulai usia 6 bulan sampai ke atas itu gizi seimbangnya udah beragam, udah mencakup seluruh anak. Termasuk di dalam gizi seimbang itu ada aktivitas fisik sebenarnya. Jadi bukan hanya buat makan saja, tapi juga termasuk aktivitas fisik. Nah, kemudian imunisasi. Imunisasi ini mencegah dari penyakit. Kita adalah negara dengan jumlah penderita TB nomor 2 terbanyak di dunia. Dan itu kalau orang dewasa menderita TB itu akan menularkan ke sekelilingnya. Bayi, balita itu yang paling mudah tertular karena daya tahannya masih lemah. Termasuk anak yang cacingan itu kan. Jadi imunisasi ini sangat penting untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian screening kesehatan pada bayi dan balita ini juga secara rutin. Pemberian vitamin A ini juga 2 kali setahun mulai usia 6 bulan. Pemberian obat cacing ini 2 kali setahun mulai usia 1 tahun sampai 12 tahun. Kemudian kita juga punya sebenarnya kelas ibu balita ini untuk membaca bersama-sama buku harian, karena di dalam buku harian itu lengkap perawatan ibu hamil, perawatan bayi, balita, apa pelayanan kesehatan yang harus didapatkan, di dalam itu lengkap semua. Dan kalau bermasalah gizi tentu kita akan laksana, kalau sakit tentu kita obati. Lanjut. Nah, ini cacingan ya. Cacingan ini kan sebenarnya pencuri gizi. Dia pemicu stunting. Dia mencuri
anaknya kan makan, tapi makanannya diambil sama cacingnya ya. Jadi jalur untuk serangan cacing ini yang pertama dia bersaing untuk melepas makanan yang masuk itu dimakan oleh cacing. Tapi cacing ini kan hidupnya di usus ya, jadi mencuri nutrisi dari makanan yang dimakan oleh anak-anak. Akibatnya tentu saja ya zat gizi itu tidak terserap oleh anak. Jadi para anaknya sudah makan, jadi anaknya menjadi kekurangan gizi. Yang kedua bisa menyebabkan perdarahan juga, misalnya cacing ini jenis cacing tampang. Jadi cacing itu kan macam-macam jenisnya. Nah, cacing tampang ini menempel dan menghisap darah dari dinding usus. Jadi karena darahnya dihisap, jadi anak ini bisa anemia yang mengalami kecacingan. Kemudian nafsu makan bisa turun karena anak ini mengalami infeksi kronik, kemudian juga mungkin ada rasa sakit. Kalau cacingnya udah besar mungkin dia bisa menyumbat dan sebagainya. Nah, ini juga berakibat anaknya menjadi kurang gizi. Nah, dengan infeksi cacing ini, cacingan ini tentu bisa berakibat pada kekurangan gizi, anemia, dan mudah terserang penyakit yang lain. Jadi kita mungkin kuman TB itu berserakan banyak di sekitar kita. Jadi kalau memang daya tahannya kurang, itu akan mudah terinfeksi. Dan dampak jangka panjangnya ini sama jadi kekurangan gizi secara kronis. Cacing itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing dalam tubuh manusia, dan ini ditularkan melalui ya di tanah ya hidupnya ya, kemudian masuk ke dalam tubuh melalui di makanan seperti itu. Nah, Indonesia ini termasuk salah satu negara dengan endemis cacingan. Diperkirakan penduduk dunia ini cukup banyak sebenarnya cacingan. Makanya di WHO itu juga ada program pemberian obat cacing. Jadi obat cacingan ini merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan. Makanya memang sangat butuh di PHBS misalnya. Karena kalau PHBS itu diterapkan, itu kita bisa mencegah cacingan. Ya, ini berbagai macam cacing ada cacing gelang ini yang bisa ukurannya besar ya, seperti yang anak raya itu. Kemudian ada cacing jambu, ada cacing tambang ini, ya semuanya masuknya yang melalui makanan karena terkontaminasi makanan yang terkontaminasi. Nah, ini siklus penularan ini yang harus kita putus. Jadi kan satu orang yang cacingan, kita masih banyak yang membuang air besar sembarangan. Kalau makanan yang tercemar itu akan masuk. Atau anak-anak yang bermain di mana tidak pakai alas kaki, itu bisa masuk telur cacingnya, baik itu melalui tangan yang kotor ataupun larvanya itu bisa masuk membungkus ke dalam kulit. Nah, ini sebenarnya sangat mudah untuk memutus penularan cacingan ini. Tapi memang harus berikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin masyarakat kita sebagian sudah banyak yang aware tentang PHBS, tapi masih ada yang masih belum peduli tentang vaksinasi ini. Bagaimana mencegahnya? Mencegah supaya tidak cacingan. Yang pertama pastinya menerapkan PHBS. Sebenarnya kita sudah ada, sebelum makan harus cuci tangan, sebelum menyiapkan makan untuk bayi, menyiapkan makan untuk balita, sebelum menjamah makanan itu harus cuci tangan. Setelah buang air besar cuci tangan. Kalau gitu kan setelah buang air besar cuci tangan, tapi sebelum makan kan cuci tangan. Masuk. Jajannya juga di kantin yang sehat, yang bersih, buku atau buku, alas kaki, ya mudah sebenarnya, tapi mudah diucapkan, belum tentu semua orang bisa menerapkan. Kemudian juga ada pemberian obat cacing, ini mulai usia 1 tahun diberikan sampai usia 12 tahun, jadi dari 1 tahun sampai usia SD, nanti 2 kali setahun. Dan juga pada ibu hamil ini bisa kita screening ibu hamilnya anemia atau tidak. Ibu hamil juga ada cacingan. Ini juga perlu kita screening apakah anemia atau tidak, mencari penyebab anemia pada ibu hamil. Nah, ini obatnya yang digunakan jadi 2 kali setahun. Untuk dosisnya kalau 12 sampai 23 bulan itu setengah tablet artinya pada dosisnya ini bisa dari puskesmas. Biasanya diberikan di posyandu kalau untuk balita setiap bulan Februari dan Agustus bersamaan dengan pemberian vitamin A biasanya.
Kemudian di sekolah juga bisa diberikan 2 kali sehari, 2 kali setahun untuk SD. Ini sebenarnya untuk pencegahan ya infeksi berlanjut, jadi ada yang masuk mungkin dengan ini langsung bisa diamati untuk cacing. Tapi kalau sudah besar, sudah banyak cacingnya, sudah menumpuk, nggak pernah minum obat cacing, ya itu butuh pengobatan yang tambahan. Ya, ini peran orang tua, peran masyarakat ini sangat penting sebenarnya. Yang pertama, gizi anak pun harus terpenuhi. Jadi gizi itu sangat menentukan. Jadi anak itu akan mudah sakit kalau gizinya kurang. Tapi anak yang sering sakit gizinya juga menjadi kurang. Nah ini 2 hal yang saling terkait ya. Jadi misalnya anak yang TB itu biasanya kurang gizi. Anak yang kurang gizi mudah terkena dengan TB-nya. Kemudian ya, jadi kita harus memutus yang muter-muter. Kemudian memantau kondisi fisik dan juga psikologis anak, termasuk di dalamnya kita pantau pertumbuhan. Kalau balita itu harus setiap bulan, kalau anak SD itu cukup 6 bulan sekali. Perkembangan anak dan juga kondisi kesehatannya. Dan ini mungkin untuk keluarga-keluarga yang dalam tanda kutip ya kekurangan, itu mungkin masyarakat sekitar yang perlu memantau. Mungkin orang tuanya tidak begitu perhatian, masyarakat sekitar yang harus memperhatikan. Kemudian menjaga kebersihan diri maupun lingkungan untuk meminimalkan infeksi. Imunisasi itu penting, vitamin A, obat cacing sesuai dengan jadwalnya, dan juga kenali anak-anak yang sakit dan mendapatkan layanan. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang sederhana sebenarnya, cuma ya masih ada yang belum bisa menerapkan, mungkin juga sebagian masyarakat kita juga belum tersosialisasi dengan baik. Dan pada prinsipnya sebenarnya cacingan ini tidak langsung menyebabkan kematian, jadi ada penyakit infeksi lain yang sebenarnya diperburuk dengan adanya kondisi cacingan, karena status gizi yang jelek dan penyakitnya menjadi semakin berat dan berakibat kematian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Ibu Desi. Sebenarnya saya juga baru tahu nih dari catatan Ibu tadi ada pemberian obat cacing ya, pemberian vitamin A, pemberian obat cacing di posyandu ya, di posyandu. Nah, ini bagi calon ibu atau ibu-ibu muda di sini jadi tahu juga nih, teman-teman wartawan juga kan ada sebagian juga yang ibu-ibu muda nih Bu Desi. Jadi beberapa hari juga ternyata ada obat cacing berulang sekali dikasih gratis ya Bu. Oke, baik. Ada sedikit kepala saya ada beberapa pertanyaan, tapi saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman ya. Ada yang teman-teman mungkin kita sekarang sesi pertanyaan, kita buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan. Pertama, boleh siapa yang mau bertanya dulu? Oke, Mbak Janah ya dari NU Online. Ada yang lain? Oke, Janah dulu ya. Oke. Ada namanya tadi? Mbak Janah? Ini dulu ya. Nanti setelah Mbak Janah ya, kalau yang mau nyamper langsung bertanya silakan ya, teman-teman. Oke, mungkin saya mau bertanya keluar topik sedikit, boleh Bu? Gak ya? Namanya nama saya. Oke, perkenalkan nama saya Janah dari media online. Mungkin dari Bu Desi, ini Bu kan kita melihat juga ya Bu bahwa menu pada program MBG ini kan salah satunya ada menu burger gitu ya yang sangat tersorot gitu. Itu kan dari kandungan gizinya rendah gitu, bahkan ada juga menu ikan hiu gitu di Kalimantan gitu kan, dan itu menjadi salah satu penyebab siswa ini kan menjadi keracunan. Nah, sejauh mana sih Bu Kemenkes sudah berperan pada program MBG gitu, khususnya terkait gizi anak-anak baik dalam menyusun menu hingga pengolahan makanannya? Itu untuk Bu Desi. Untuk Pak Budi, benar ya Pak? Ini Pak Pri. Pak siapa Pak Pri? Pak Pri. Oke. Oh iya, Pak Pri. Dalam pelaksanaan program MBG ini kan banyak siswa yang mengalami keracunan hingga dirawat di rumah sakit. Nah, akibatnya anak-anak ini menjadi enggan makan, bahkan sampai trauma, Pak. Untuk mengkonsumsi makanan dari program MBG ini, Pak. Sejauh mana sih Pak PPA berperan
dalam melindungi hak-hak anak gitu, baik dari pemulihan psikologinya, hak belajarnya, karena pas di rumah sakit jadi bolos gitu, nah itu gak sehari, mungkin ada yang beberapa hari gitu, dan lainnya gitu, dan langkah apa yang telah dilakukan oleh PPA. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jana. Ada yang lain teman-teman? Oke. Bisa nih. Perkenalkan nama dan medianya ya. Selamat siang Bapak Ibu, saya Lilis dari Zohar.com. Izin menambahkan Ibu masih terkait dengan MBG gitu. Pak Pri dulu mungkin. Pak, tadi mengenai kasus tradisional ini kan banyak, tidak hanya anak, aku terutama kita orangnya jadi takut gitu, anak-anak kalau dapat MBG. Tapi kalau dari KPA sendiri melihatnya apakah anak maupun wali ini jadi apakah memang berhak untuk menolak MBG? Karena kalau misalnya dari pemerintah sendiri kan mengatakan kalau ini program wajib begitu, KPPA melihatnya anak punya hak tidak untuk menolak. Lalu untuk Bu Desi mungkin edukasinya seperti apa sih Bu untuk keluarga gitu, untuk meyakinkan, ini kan berarti jadi PR pemerintah juga gitu, ketika adanya banyak ribuan kasus keracunan gini, mereka jadi pada takut, mungkin edukasinya kepada orang tua meyakinkan bahwa ini program memang tujuannya baik gitu untuk memperbaiki gizi anak-anak, tapi bagaimana mungkin langkah pemerintah dalam meyakinkan kembali masyarakat kalau ini memang masih ada manfaatnya gitu MBG. Demikian, terima kasih. Oke, ada lagi yang berkaitan dengan ini juga. Sebenarnya MBG juga kaitannya juga sih sama pemenuhan hak anak ya Pak Pri ya, nggak masalah juga, cuman boleh nanti kita juga masalah-masalah kesehatan, masalah kesehatan lainnya. Boleh, ada teman-teman lagi yang mau tanya? Mia nggak nanya Mia? Mbak Ayu? Oke. Mbak Ayu ini kan anaknya berapa Mbak Ayu? Nah, itu berarti rajin ke posyandu dong? Dulu. Baik, untuk sementara kita dua dulu Pak Pri dan Bu Desi, itu tadi dari Mbak Nur dari Jannah ya, dari NU Online, dan Mbak Lilis dari Suara.com ini terkait dengan pemenuhan hak gizi anak dalam program makan bergizi gratis gitu yang saat ini sedang banyak dinamikanya gitu. Mungkin bisa dijawab dari bagaimana peran dari Pak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Jelena ya, bagaimana boleh nggak nolak gitu kan, karena memang seperti itu, atau mungkin nanti Pak Pri mungkin sudah ada hal-hal baru yang dari pemerintah untuk mengatasi berbagai hal terkait dengan pengembangan hak gizi anak dalam diri ini. Bu Desi juga demikian, apa bagaimana sosialisasi dari Kemenkes dan bagaimana supervisi program nasional ini? Monggo silakan Pak Pri dulu atau Pak Pri dulu ya? Pak Bu Desi, oke, monggo. Nanti Pak Pri yang soal itu Pak, boleh nggak menolak gitu ya? Ya, terima kasih. Ini yang ditanya yang lagi hangat ya. Kalau jadi kan udah kasih. Namanya juga wartawan ya, sudah update gitu. Saya juga sudah menduga begitu. Sudah diduga. Ya, yang pertama tadi terkait dengan menu ya. Jadi untuk MBG ini di tahun lalu sebenarnya kan sudah mulai persiapan. Termasuk juga persiapan yang dilakukan oleh kami dari sektor kesehatan. Jadi kita ada dua peran sebenarnya untuk kesehatan di dalam MBG ini. Yang pertama menetapkan standar gizi dan makanan. Kemudian yang kedua terkait dengan keamanan pangan. Nah itu tahun lalu kita sudah siapkan pedomannya dan sudah jadi. Kita malah sudah sosialisasi ke semua dinas kesehatan di awal tanggal 6 kalau nggak salah, tanggal 4 atau 6 Januari 2025. Jadi sebelum mulai MBG sebenarnya. Nah, dan pedoman ini juga yang dipakai oleh BKN di dalam menyusun, karena pedoman itu kan belum ada dari BKN. Nah, untuk standar gizi ini dipakai oleh BKN.
implementasi di lapangan ini yang kita bicara ya. Jadi implementasi di lapangan karena kan memang itu SPPG itu terdiri dari 3. Salah satunya adalah ahli gizi. Nah, ahli gizi ini yang akan menyiapkan menu karena kita kan tidak menyiapkan menu. Yang kita siapkan hanya standar gizi dan makanan. Jadi menunya itu akan dibuat masing-masing oleh SPPG-nya. Mungkin setiap minggu atau setiap 10 hari itu disiapkan menu untuk 10 hari nanti bergilir. Nah, ini yang saat ini mungkin masih ditemukan yang belum sesuai dan ke depan ini kita juga dari sektor kesehatan sedang menyiapkan juga MOU dengan DKN supaya sama-sama ini program ini sebenarnya kan bagus ya. Jadi kesehatan itu kan sebenarnya dapat kerjaan dari hal-hal yang sebenarnya tidak terpenuhi dengan baik. Jadi misalnya gizi masyarakat tidak terpenuhi, gizi balita tidak terpenuhi, ibu hamil tidak terpenuhi, jadilah permasalahan gizi. Jadi tugas kesehatan. Nah, kalau ini pemenuhan gizinya berjalan dengan baik, tentunya sesuai dengan standar ya. Itu dampaknya akan sangat baik. Terutama kita kesehatan pasti akan merasakan dampak yang banyak. Jadi balita bermasalah gizi kita pasti akan berkurang. Ibu hamil bermasalah gizi kita pasti akan berkurang. Cuma memang kita harus memperbaiki standarnya ya, yang dilakukan di lapangan. Nah, termasuk juga keamanan pangan. Sekarang itu kan juga sudah mulai diterapkan setiap SPPG itu harus ada sertifikat hygiene dan sanitasinya. Nah, ini sudah diproses semuanya, jadi kita perbaiki semua sama-sama ya dari semua sektor dan mendukung untuk program yang baik ini supaya pelaksanaannya juga baik. Jadi jangan sampai programnya baik tapi karena pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, hasil yang kita harapkan itu tidak bisa kita dapatkan. Jadi ini masih proses kita dari awal sebenarnya sudah mulai ikut dan juga untuk pengawasannya nanti sama-sama kita akan dilakukan. Kemudian tadi edukasi kepada orang tua. Jadi yang SPPD yang bagus itu juga ada sebenarnya, tapi kan memang tidak banyak diangkat. Yang banyak diangkat pasti yang di sini kursinya nggak ada. Tapi yang bagus sebenarnya juga ada. Mungkin juga bisa diangkat gitu ya dari teman-teman wartawan yang bagus itu misalnya. Saya dengar itu ada SPPD benar, benar, cocok dengan namanya. Coba diangkat yang bagus-bagus dan itu juga bermanfaat. Nah, itu dirasakan manfaatnya oleh anak dan juga orang tua. Nah, ini yang bagusnya banyak, tapi yang tidak bagus masih ada. Jadi tertutup yang bagus-bagus yang tidak bagus. Tapi harapan kita tentu ke depan yang tidak bagus ini seperti itu diperbaiki semuanya dari semua sektor itu akan mendukung untuk perbaikan tata kelola dari MPG ini sehingga tujuan presiden itu untuk memperbaiki status gizi itu bisa terjadi. Karena ini kan harapan kita yang diberikan itu adalah gizi seimbang. Karena kan kita ingin mendidik masyarakat sebenarnya dengan gizi seimbang. Masyarakat kita kan banyak yang makanya tidak gizi seimbang. Asal yang mana yang enak, mana yang gampang mendapatkan itu yang dimakan. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa kita lakukan perbaikan bersama-sama sehingga tujuannya bisa kita capai. Baik, terima kasih sudah cukup menjawab teman-teman. Bagaimana? Oke, Pak Primo, Pak Primo tadi terkait pertanyaan yang sedikit yang sudah diperkirakan oleh Bapak. Ya, jadi minggu lalu mungkin ya Bu yang rakor di Menko Pangan yang nggak salah minggu lalu. Jadi Pak Menko Pangan itu membahas tentang MBG. Jadi beliau itu membagi dua terkait dengan masalah penyediaannya dan terkait dengan masalah keamanannya. Tadi disampaikan oleh Desi. Memang kita kemarin itu dalam diskusi kalau masalah penyediaan itu sepertinya sudah mulai memenuhi target, ada apa begitu lebih gitu kan kemudian. Sebab masalah keamanan yang masih jadi tantangan karena masih banyak tadi ya bolong. Nah ke depan
waktu rapat kemarin mereka teman-teman itu mau pakai standar apa ya HACCP dan ISO 2200 untuk keamanan pangan, jadi hazard analisis critical control yang mau dipakai. Terus kemudian kita sepakat Pak Kemenkes, Pak Menkes waktu itu sudah menyampaikan bahwa akan dibangun sistemnya itu tadi untuk memastikan keamanan. Karena katanya basis puskes, makanya yang saya dengar Bu, katanya puskesmas sebenarnya sudah menangani itu gitu kan. Cuman bagaimana itu bisa antar program itu bisa antara BGN dengan Kemenkes, terutama yang basis puskesmas itu bisa saling terikat dan bekerja sama untuk memastikan bahwa kasus-kasus itu sebenarnya bisa ditangani oleh puskesmas. Nah, untuk BGN untuk makan siang gratis itu sendiri sebenarnya bukan, dalam diskusi kemarin dari Pak Menkes menyampaikan bahwa itu bukan maksudnya kita itu bukan negara yang baru pertama kali sebenarnya melaksanakan itu. Jadi sudah banyak negara-negara lain seperti Brasil, Finlandia, Estonia, Swedia, Inggris itu sudah melakukan hal yang sama. Cuman mungkin kita punya populasi yang cukup besar gitu ya. Secara geografis juga cukup sulit ya, dibandingkan negara-negara itu tadi yang anaknya paling ada 14 juta, 10 juta gitu, nggak terlalu besar. Nah, jadi itu bukan maksud saya pertanyaan itu apakah harus terus berjalan? Ya harus terus berjalan itu, karena kalau lihat manfaatnya sih jauh lebih besar manfaatnya, dan resikonya sebenarnya sudah di manage gitu oleh Menko Pangan. Jadi nanti ke depan tentunya akan dilakukan kerja bersama yang lebih erat untuk memastikan bahwa masalah-masalah itu tadi bisa kita cegah, kita selesaikan. Jadi apakah ke depan nanti jadi ketakutan? Ya harusnya jangan gitu kan, karena manfaatnya itu kan lebih besar kalau mereka bisa merasa. Nah, kemudian SPPG apa sih? Ya, yang tempat-tempat stasiun-stasiun penyediaannya itu, nah nanti itu justru kita tutup gitu kan. Kemarin kesepakatannya kita tutup kalau memang diduga bahwa di sana memang tidak bisa menyediakan sesuai standar keamanan pangan yang baik. Nah itu yang kemudian dari kesimpulan rapat minggu lalu seperti itu, dan tentunya kita semua termasuk wartawan ya kita harapkan mendukung, karena manfaatnya kan lebih besar daripada kemudian kasus-kasus yang timbul. Jadi saya persis seperti Bu Desi bilang, justru yang sekarang kita harus sosialisasikan ke masyarakat supaya mereka percaya terhadap program ini, ya kita harus cari tadi yang tempat-tempat yang baik itu tadi, yang seperti yang benar atau SPPG benar atau di mana lagi gitu, kita lihat contoh-contoh baik itu kan yang kita sosialisasikan ke masyarakat. Karena saya pikir ini menjadi penting untuk memastikan sumber daya manusia anak yang jumlahnya 3 juta itu yang tantangannya tadi kan. Kalau dia sakit-sakitan, aduh, kita dapat masalah nanti dari 83 juta anak. Tapi kalau kita pastikan bahwa 83 juta anak itu kesehatannya, karena itu dia muter-muter kan, anak sakit jadi stunting, IQ-nya rendah, cacingan, segala macam kan gitu kan. Sementara kalau dia sehat, dia nanti akan jadi sumber daya yang kuat untuk masa depan kita sebagai bangsa dan negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, cukup jawab ya teman-teman ya Pak Pri. Kalau saya melihat perspektifnya secara garis besar ya Pak ya, bahwa ini kasus program-program pemerintah semuanya itu memang ada yang sifatnya pencegahan. MBG ini kan pencegahan anak untuk kekurangan gizi ya Bu ya Pak ya, termasuk pencegahan anak untuk mengalami cacingan. Karena kalau mereka makannya kurang, sementara di dalam perutnya banyak cacing yang kita nggak tahu ya mungkin, itu kan tambah parah gitu kan. Memang saya pikir memang program ini cukup program nasional ini cukup bagus Pak. Tinggal masalahnya nanti tadi Pak Pri bilang ya, harus terus monitor ya, diedukasi, dan mungkin peran orang tua juga saya pikir perlu dioptimalkan ya Pak. Bagaimana mereka juga bisa mendukung gitu kan, mungkin memberi masukan kepada pemerintah, kepada sekolah mungkin. Itu saya rasa nggak bisa kan Pak Pri kayak gitu ya. Oke, baik. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya kembali, saya buka sesi kedua. Oke, pada ngantuk?
Kenyang? Ngopi dulu. Jadi saya tambahkan Rizky tadi nih, peran oke. orang tua itu jadi Nah penting. itu dia, sebenarnya. betul Pak. Jadi program keluarga ini kan yang sedang mau revitalisasi ulang oleh Kementerian Dukbangga. Jadi Undang-Undang 52 tentang kependudukan dan keluarga. Nah itu kemudian mau direvitalisasi, kemudian karena sebenarnya lembaga yang nangani keluarga itu ada banyak. Bu, Jadi Pak setahun. iya, itu kan ngurusin keluarga, kesehatan keluarga. Terus teman-teman di Kemenduk Bangga jelas dia ngurusin keluarga. Terus teman-teman di Kementerian Sosial ini kan ngurusin keluarga harapan itu kan, menghindari kemiskinan itu di dalam keluarga. Terus kemudian teman-teman Kementerian Pendidikan Ada. ya kan, pendidikan keluarga, pendidikan anak, keluarga sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kita semua memang melihat bahwa keluarga itu sebagai unit terkecil yang menjadi tempat bertumbuhnya masyarakat yang kuat, lingkungan yang kuat. Gitu. Jadi keluarga itu menjadi penting. Saya dengar dari BKKBN dalam waktu dekat akan merevisi Undang-Undang 52 tahun 2000 berapa saya lupa. 52 tentang kependudukan dan 2009 ya. Nanti 52 penetrasinya tahun seperti 2009. lebih kepada keluarga. Nah Pak, itu substansinya. makanya kemudian keluarga menjadi penting karena itu kemudian insentif untuk mendorong agar keluarga itu menjadi berdaya, keluarga itu menjadi kuat, itu kan yang menjadi penting sebenarnya untuk diintervensi. lebih tinggi, lebih penting ketimbang misalnya masalah kontrasepsinya misalnya ya Pak. Iya, Seperti karena itu. seperti misalnya Kementerian Agama, keluarga sakinah, Iya kan, benar. Itu Udah ada harus tepuk didorong. tangannya Pak. Oh, ada tepuk tangan. Sakinah. Ya, apalin dulu ya teman-teman ya. Oke. Jadi pentingnya keluarga Betul, sebenarnya betul. juga harus jadi perhatian kita bersama. Betul. Dan di dalam keluarga ada pemenuhan hak anak, itu yang paling penting ya, itu yang bagian dari Pak Pri. Baik, untuk saya mau bertanya nih Pak, boleh saya bertanya ya? Nah, oke, saya juga wartawan juga ya. Jadi gini Bu, ini kan semua ini termasuk kasus yang besar adalah yang meskipun sudah lewat ya, kita boleh menjawab kembali kasus anak cacingan ini perspektif perlindungan anak gitu. Nah tadi Bapak bilang kalau ada masalah harusnya negara hadir, gitu kan? Di mana masalahnya? Nah saya kalau yang melihat kasus anak cacingan di 2 tempat Seluma dan Sukabumi ini bahkan ada yang meninggal, saya itu sangat mengerikan sebenarnya karena ada perut seorang anak itu yang isinya cacing gitu ya, semua dan dia sampai meninggal. Ini sebenarnya ini akan pengaruhnya lama sekali kepada di benak ibu-ibu gitu ya, terutama kaum perempuan ini yang sehari-hari dengan anaknya gitu. Sebenarnya Bu, Pak, ada persoalan apa sih dengan keluarga kita sampai dan masyarakat kita juga sampai akhirnya ada anak yang meninggal karena cacingan? Artinya kan di situ ada lingkungan yang tidak pedulikah atau ada keluarga yang abai atau seperti apa? Ini bisa jadi catatan buat catatan kecil mungkin buat kita dan implikasinya besar gitu. Bu atau Bapak dulu apa? Pertanyaan saya. Oke. Ibu. Oke. Dari sisi kesehatan kan Ibu pelayanan kesehatan keluarga. Sebenarnya seperti apa keluarga itu terhadap anak-anak? Ya, jadi ini kan sebenarnya kita harus memberikan edukasi kepada keluarga, ibu, ada ayah, ada nenek di dalam keluarga itu bagaimana merawat kesehatan anak, bagaimana menjaga anak tetap sehat. Nah itu yang mungkin belum diketahui oleh setiap keluarga. Yang pertama tidak tahu, yang kedua karena kemiskinan. Karena kemiskinan itu yang tidak sanggup, jadi tidak peduli sebenarnya untuk makan saja tidak cukup. Nah mungkin itu tidak menjadi perhatian kepada anak-anak. Kalau yang pertama tidak tahu ini petugas dari kita semua, petugas dari kesehatan ya, untuk memberikan edukasi kepada semua keluarga. Sebenarnya kita punya buku KIA. Buku KIA itu kalau ibu hamil kita berikan buku KIA. Di posyandu bisa di puskesmas, di rumah sakit juga bisa, semua ibu hamil bisa mendapatkan buku KIA. Nah itu kan isinya perawatan kesehatan mulai dari ibu hamil sampai ke anaknya usia 6 tahun. Nah itu ada di situ. Kita juga punya kelas ibu hamil, kelas kita membaca buku KIA sama-sama. Karena kan kalau masyarakat kita dikasih buku aja nggak mau baca, malas baca. Nah itu dibaca pelan-pelan karena kan
bukunya cukup banyak, jadi harus sedikit-sedikit dibaca, dipahami bersama-sama. Nah itu yang pertama, berikan edukasi. Mungkin kita juga perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat yang sebenarnya belum tahu. Nah yang kedua, kalau terkait dengan tadi kemiskinan, itu memang peran sektor itu banyak sangat kuat di situ. Memang di rumahnya kelihatan juga ada masih tanah ya Bu ya. Rumah dengan tanah, makan untuk makan saja tidak ada, tidak punya jabat, tidak punya uang untuk membuat jabat dan sebagainya. Itu kan peran dari sektor, termasuk lingkungan sekitar ya, mungkin pemerintah desa atau apa itu harus menjadi perhatian. Karena kan sebenarnya kalau yang tidak mampu itu bisa mendapatkan bantuan kan dari pemerintah. Iya, harusnya dapat. Kalau untuk kesehatan, harusnya kan untuk mendapatkan BPJS-nya dia dibayarin sama pemerintah kan, ada PBI. Tapi kan terdata dulu, kalau kelewat dia nggak terdata kan nggak bisa mendapatkan itu dari kesehatan, pelayanan kesehatan. Kalau dari sektor lain kan sektor sosial, sektor yang lain itu kan pertama pasti perhatian dari lingkungan sekitar dulu. Juga termasuk pemerintah desa. Kalau nggak kan nggak ada yang ngangkat ini. Kalau orang di kabupaten, di provinsi, apalagi di pusat itu kan nggak tahu kondisi semua. Jadi memang harus ada perhatian dari lingkungan sekitar ke keluarga yang seperti itu. Jadi peran masyarakat sekitar juga menentukan juga nih ya. Ya. Baik. Pak Pribumi. Ya, jadi tadi Bu Desi sampaikan bahwa semua orang harus tahu gitu. Nah, Bu Menteri melihat itu fenomena sosial dari masyarakat, bahwa ternyata masyarakat itu jadi egois. Itu dia Pak. Ya kan? Jadi masyarakat hanya mementingkan diri sendiri. Nah, sebenarnya modal sosial di dalam masyarakat ada, tapi kemudian perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, hilang itu semua kearifan lokal itu tadi. Nah, kemudian Bu Menteri mengembangkan namanya ruang bersama Indonesia. Ya, kalau dulu DRPPA, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, sama persis konsepnya, tapi pada RBI lebih menekankan pada kerja bersamanya itu tadi, kerja bersamanya, lebih ditekankan di situ. Nah, dari konsep itu sebenarnya ingin menumbuhkan kembali kebiasaan-kebiasaan sosial. Di mana sebenarnya zaman dulu setiap anak siapapun yang ada di desa itu adalah anak kami. Ya kan? Nah, itu Pak, kearifan lokal yang kayak gitu tuh mulai hilang tuh Pak. Sekarang kan sudah mulai hilang itu tadi. Jadi siapapun anak yang ada di jalanan kemudian dia sakit, ada tengah malam jam 10 malam masih ada di jalan, masih bermain segala macam, semua orang berhak. Betul. Untuk kemudian mana orang tuanya, gitu kan? Tolong anak ini harus pulang ke rumah, kan begitu. Jadi ada modal sosial atau kami sebutkan bonding sebenarnya, emosi sosial di dalam masyarakat. Nah, ini yang mau ditumbuhkan melalui ruang bersama Indonesia itu tadi. Nah, terus kemudian kan ditanyakan siapa sih sebenarnya yang Itu sih, itu udah bagus jawaban Bapak. Terkait Indonesia Emas itu, dia Pak Gubernur bertanya bagaimana kalau apakah LBG ini nanti bisa menjadi jembatan Indonesia Emas? Iya, jelas. Bagaimana membangun Indonesia Emas 2030 buat Kementerian PPPA itu kan ada di sumber daya manusia di memastikan bahwa anak-anak kita yang jumlahnya 83 juta itu Pak, dipastikan dia berkualitas dan terlindungi dari tindakan kekerasan. Saya pikir itu yang menjadi perhatian kita gitu ya. Kata kuncinya itu di situ. Gitu. Kementerian Kesehatan juga begitu kan. Kita dengan Kementerian Kesehatan ini sudah potensi ini. Kita harus bicaranya mengenai bagaimana kualitas sumber daya manusia dari sisi kesehatan, pendidikan, etika, moral dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak. Ini juga mungkin jawaban dari pertanyaan Pak Gubernur dari Pak Pri itu adalah istilahnya closing statement juga dari Pak Pak Pri, mungkin bisa tambah juga dari Ibu Desi. Ya, mungkin saya menambahkan terkait dengan Indonesia Emas. Jadi Indonesia Emas tahun 2045 kita ulang tahun yang 100 tahun Indonesia Merdeka. Kalau kita lihat indeks keberadaan manusia, kita punya indeks keberadaan manusia itu yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Terakhir data kita masih 0,54. Jadi dari 1 kita baru setengahnya nih mencapai potensi optimal seorang anak itu untuk menjadi anak yang
generasi yang berkualitas. Kita bandingkan dengan Singapura yang sudah 0,88, jadi 5,054 dan 0,88 itu kan jauh banget gitu. Kita harus kejar supaya kita bisa mencapai setinggi Singapura. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi indeks kekebalan manusia. Ada dua aspek besar sebenarnya, aspek kesehatan dan pendidikan. Nah, yang kesehatan ini di dalamnya termasuk kelangsungan hidup sampai usia 5 tahun, kemudian termasuk juga kesehatan stunting, termasuk hal yang diukur di situ. Kemudian untuk pendidikan, lama pendidikan dan kualitas pendidikan. Nah, ini kalau kita lihat pemberian MBG ini kalau bisa berjalan dengan baik, ini bisa mencakup, bisa mendukung. Yang pertama, kalau pemberiannya pada ibu hamil dan balita. Sekarang ini kita masih punya banyak ibu hamil yang kurang energi kronis. Kita punya banyak balita yang kekurangan gizi kurang, gizi buruk, berat badan kurang, bahkan stunting. Nah, ini kalau kita berikan pada ibu hamil dan balita untuk ini kan makan MBG ini mengganti satu porsi makan dengan gizi seimbang. Harapan kita sebenarnya kalau ini bisa berjalan dengan baik sesuai standar, bisa memperbaiki status gizi ibu dan balita dan akhirnya nanti bisa menurunkan fertility stunting. Kalau pada anak sekolah nanti akan mendukung pada aspek pendidikan tadi, kan dua dari aspek pendidikan, lama sekolah dan kualitas pendidikan. Nah, ini kalau tentu syaratnya harus sesuai standar ya Pak, MPG-nya sesuai standar, gizinya terpenuhi, pangannya terpenuhi, gizi seimbang tadi, itu kita yakin Pak bisa menurunkan prevalensi. Ini kita sudah ada di dalam RPJT 2045 ya Pak, stunting kita itu menjadi 5. Sekarang kita masih 19,8. 2045 sekarang belum lagi ya. 20 tahun lagi mudah-mudahan kita bisa mencapai. Kalau kita konsisten ini dengan perbaikan status gizi, sebenarnya perbaikan status gizi dan mencegah penyakit. Tapi ya memang harus dilakukan oleh semua dan implementasinya harus benar, harus berkualitas. Itu yang nanti harus kita pastikan bersama. Mudah-mudahan nanti bisa meningkat indeks kekebalan manusia kita. Kalau Singapura itu paling tinggi sebenarnya yang 0,88, kita kalau 0,7 aja itu sudah sangat bagus. Kita masih 0,88. Baik Ibu, terima kasih. Saya sebenarnya punya pertanyaan satu sih, saya lupa nih Pak, sama Pak Fitri Pak. Apa sih sebenarnya Pak tantangan paling tinggi yang dirasakan oleh KPUPA ini terkait dengan perlindungan anak, pelayanan perlindungan pengembangan anak gitu Pak? Itu yang tantangan paling besar sebenarnya apa Pak? Hak anak itu sebenarnya secara universal nasional itu kan ada di dalam konvensi hak anak. Nah, dari seluruh variabel ada di konvensi hak anak, memang tantangan terbesar itu ada dua hal. Satu adalah memastikan bahwa pengasuhan anaknya itu bagus. Jadi yang memberikan pengasuhan itu bagus, gitu kan. Terus kemudian yang kedua, tantangan kedua adalah bagaimana anak-anak mampu berpartisipasi, mampu berbicara, berpartisipasi dari mulai dalam keluarga sampai berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Nah, dua variabel itu menurut saya itu variabel yang tantangannya paling besar buat pemerintah. Karena kita harapkan kalau anak-anak itu bisa bicara, orang tua mampu mengasuh, maka kejadian-kejadian seperti ini, cacingan bisa dihindari. Ya, perkawinan anak pasti nggak akan terjadi kalau anak didengar suaranya gitu. Nah, jadi dua hal itu sebenarnya menurut kami masih menjadi tantangan besar buat pembangunan PP dan PA untuk memastikan tidak ada kekerasan terhadap anak dan memastikan anak bisa terlindungi. Termasuk faktor budaya itu. Ya, jadi ada dua hal itu, budaya dan perilaku dari masyarakat itu iya, tadi. masih apalagi subordinasi perempuan ya, isu gender dan segala macam. Baik. Pak, boleh terima kasih banyak. Saya mungkin minta closing tadi Bapak, saya prank aja Pak, belum ada closing statement sebenarnya, mau minta closing statement dari Bapak. Baik, gimana Pak harapannya Pak terhadap kegiatan kita hari ini, apa yang Bapak ingin? Ya, jadi harapan bagi kegiatan kita hari ini adalah bagaimana kita bekerja bersama-sama gitu ya. Jadi pemerintah, masyarakat, termasuk media massa,
termasuk dunia usaha, itu sebenarnya kita dorong untuk bersama-sama kita bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak ini bisa dipastikan terlindungi lah dengan baik, dari mulai dalam keluarganya, dalam masyarakat, sampai kita memastikan bahwa suaranya didengar. Selanjutnya Bu Desi mungkin ada closing statement. Ya, jadi kesehatan adalah salah satu hak anak. Jadi untuk memastikan kesehatan anak itu kita semua harus berperan, mulai dari negara, pemerintah ya, sampai ke swasta, masyarakat, sampai ke unit terkecil yaitu keluarga. Kita memang masih punya masalah dengan literasi keluarga di sebagiannya. Literasi ini itu awal sebelum perubahan perilaku. Walaupun memang perubahan perilaku agak susah, teman literasi ini harus kita tingkatkan pada semua penduduk sampai ke unit terkecil tadi di keluarga, dan peran dari masyarakat itu juga sangat besar untuk memperhatikan keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya. Oke, terima kasih banyak Bu Desi. Teman-teman kita beri aplaus dulu dong buat narasumber kita hari ini. Oke, sama-sama lengkap semuanya. Saya sebelum waktunya berakhir, saya sedikit ya Pak, mohon izin Pak Pri dan Bu Desi untuk sedikit menyimpulkan ada 4 hal dari kegiatan kita hari ini Bu yang bisa saya tangkap. Itu pertama, memberikan pemahaman kepada media massa mengenai pentingnya pemberitaan yang berperspektif anak. Benar ya Pak Pri ya? Khususnya dalam isu kesehatan dan perlindungan. Terus kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit cacingan yang kita bahas hari ini ya Bu ya, dan pentingnya pola hidup bersih dan lingkungan yang sehat. Nah ini semuanya perlu peran keluarga dan peran masyarakat, lingkungan khususnya ya Pak, sampai ke akar rumput gitu ya. Ketiga, mendorong pemenuhan anak-anak atas kesehatan sebagai bagian dari kewajiban bersama antara pemerintah, media, masyarakat, ya tadi Bapak bilang ya ada dunia industri bahkan, dan keluarga. Keempat adalah menyusun langkah atau tindak lanjut kolaboratif dalam upaya perlindungan anak dari ancaman penyakit menular, termasuk tadi TB ya Bu ya, ada polio dan lain-lain. Itu nggak cuma cacingan ya Bu, banyak yang mengancam anak-anak kita ya Pak Pri ya. Oke baik, terima kasih banyak. Literasi. Oh Pak, pakai ini Pak. Jadi literasi dari masyarakat kita itu jadi penting. Jadi karena ini informasi juga dari teman-teman di Perpustakaan Nasional, literasi kita itu baru pada tahapan remember. Iya, remember dan understand aja baru. Cuma itu. Kita belum sampai pada tahapan mampu meng-create masyarakat kita. Jadi karena itu literasinya memang ya seperti yang Desi sampaikan, kita hanya baru tahu gitu kan. Tapi bagaimana bagaimana caranya kita bersama-sama menghindari gitu kan. Betul, dan itu butuh sumber daya manusia yang berkualitas Pak. Dari mulai keluarga, bagaimana dari mulai janin dalam kandungan itu ya Bu ya, itu sudah harus di-create supaya nanti bisa menghasilkan manusia yang bisa meng-create. Bukan begitu Pak Pri? Baik, terima kasih banyak. Demikian teman-teman, karena waktu jua yang memisahkan kita semuanya tepat, kita sudah 1,5 jam berbicara bersama di sini dalam media talk kasus anak cacingan, perspektif perlindungan anak bersama Bapak Pri Budiarta Nurseteku dan Ibu Lovely Desi dari Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sampai di rumah nanti, selamat ya Bu ya, karena musim hujan nih Pak nih. Baik, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di media talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.